Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittisami bihablillah wal ibtiadi an manhiyatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, sama-sama mendum-mendum dan nyata puja Allah dan selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya ta'zim takrim kemuliaan kepada budaya kita bersama, budaya ilmu masjid dan pada seluruh budaya Bandung yang lain. Istimewa kepada seluruh majlis ilmu di mana malamnya bertanya kadang tempat di Tino dalam rangka tak beribadah pertama tanin itikaf, bedua mandum tanin itikaf supaya nafahlah itikaf. Yang kedua adanya salat berjamaah. Yang tarempa semoga Nabi Allah tarempa adanya fadilah ilmu dan fadilah majlis ilmu. Jadi malamnya dalam pengajian danyo coba tak kaji sebuah ayat Allah dalam Al-Quran. Coba kita renungkan di mana Allah dalam Al-Quran berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Seandainya aso saboh nanggronyo beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh kamu buka keberkatan dari langit dan keberkatan dari bumi. Artinya berkat dari langit lepetren di Allah, dari bumi juga berkat. Artinya sesuatu yang bermanfaat kepada manusia dalam waktu yang cepat dan masa akan datang nyanggekeun berkat. Umanteng yang ngebili Allah baik dari langit dan dari langit atau dari bumi kan meracuni dan kan sumber malapetaka bagi manusia, tetapi bermanfaat bagi diri manusia untuk di dunia dan akhirat. Nyen berkat. Tapi syarat ji munyo aso tambah nanggronyo beriman dan bertakwa. Walakin kasabu, tetapi mereka membohongi, tidak meyakini dengan pu yang kanu meli Rasul, dengan pu yang nepegah oleh Allah, hana yakin hai tim dapati hantar tim ikut
Fa'akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka itu dengan sebab-sebab perlakuan mereka dan macam bala. Maka Allah dalam ayat yang lain benar pegang zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lahir macam kehancuran dan malapetaka di bumi dan di laut dan di daratan dengan ulah tangan-tangan manusia, karena kesalahan manusia. Maka dalam halnya tanya selalu berbicara kesejahteraan ini, berbicara perkembangan, tetapi yang terjadi adalah macam bencana, macam masalah. Dan yang tak yakini hana yang lebih betul dari ayat Allah yang dalam Al-Quran. Hana lah ini lebih betul. Menyok tanya iman. Menyok Allah kan pegah berkat dari langit turun, dari bumi keluar. Syarat beriman dan takwa, makanya mentang tak berjuang. Cuma perlet dan nyoda temikir tak kaji bahawa orangnya beriman dan betul-betul asonangronyo bertakwa han mungkin terjadi apabila hana sukses menegakkan ma'ruf dan hana sukses mencegah kemungkaran. Apabila amar ma'ruf nahi mungkarnya gagal, maka han mungkin terjadi iman dan takwa. Hana so bangkit kebaikan-kebaikan, hana so hambat bermacam kemaksiatan dan dosa-dosa, han mungkin terjadi atau nangronyo beriman dan bertakwa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pun pegah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja lum nutus li Allah untuk sempurna akhlak manusia. Karena kemungkaran yang terjadi, ma'ruf yang hana kuat arus, yang pencerminan dari kegagalan akhlak. Perilaku-perilaku yang salah, hana semangat bak bubuh kebaikan, nyan tanda hana sukses. Bahkan hebat generasi awal Islam, sehingga menjadi zaman keemasan. Generasi Muslim awalnya generasi yang mampu merencanakan dirinya dan masa depannya dan bisa merencanakan orang lain. Karena Rasulullah berhasil membangun akhlak, sehingga manusia paling baik, generasi paling baik semenjak Nabi Adam sampai kiamat adalah generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sebenarnya misi utama Rasulullah, manusia yang sukses adalah manusia yang mampu membangun akhlak. Maka untuk
mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, harus nak kekuatan akhlak. Mana nanti sehingga manusia gagal akhlak adalah manusia yang gagal dunia akhirat gagal. Dunia han bahagia, akhirat han bahagia. Maka akhlak itu paling penting. Sehingga Rasulullah dalam sebuah hadis, yaitu yang kami biasa ada pegang-pegang. Wah, nanti lo sahabat dia pegang. Iganya najiran ke lepas jema ibadah. Ibadah lepas jema. Urus malam ibadah. Yang dah kala tidak ratib saya saja. Memang tuna. Tetapi interaksi ganyan dengan lingkungan ganyan selalu mengganggu dan menyakiti. Ya, tanya inna fulanatan tasumun nahar wa taqumul lail. Begah li Rasul li sahabat Rasulullah. Tiuri nang je. Wate puasa, wate uroge puasa, wate malam ibadat. Waktu ali jiranaha, tetapi menyakiti, tapi disayyi'ul akhlak bro. Tuazi jiranaha, menyakiti jirannya, ngurung lingkar naga, mengganggu dah. Amai urung lingkar ganya, amai gok amai gaya. Hai kena berakai. Tuazi jiranaha bilisaniha, ada ngelidah kita kan. Lidah menyakiti, tutur gayan hana adab, gambang menyakiti orang lain. Pun pegali Rasulullah berkata Rasulullah, la khaira fiha hiya min ahlinna. Tiada kebaikan pada itu perempuan, itu penghuni neraka. Lupa ji ged ibadah hana ged akhlak hamdi. Gadah fungsi haikun hanaga ibadah, munyo hana ibadah lebih parah lo. Tetapi artinya dosa-dosa buruk akhlak nyan hai ibai le ibadat. Maka hana tertib dalam kehidupan sosial, hana tertib dalam lingkungan, hana aman dalam lingkungan, yo akibat kegagalan akhlak. Alhamdulillah, golong berat ke golong na di Aceh, golong membludak anak-anak muda, manusia-manusia begal begini. Gampang demi hanya peng 100 ribu ikut nyawa murah. Ini percerminan bangsa yang gagal akhlak. Dan oleh kami tapeng blow atau takua ke hana ngenyan putuh takua hana gara-gara telur takua begal. Makanya risih dan umat Nabi Muhammad. Malah yang dia ke perampok-perampoknya anak urang Islam. Dunia pendidikan ada disfungsi untuk akhlak. Dah juana mutuntun dah purno ajak dia pula akhlak tak. Makanya yang menjadi masalah, malah kadang-kadang ilmu agama ada purno, tapi akhlak tetap tak. Tinggal le buat pengajian-pengajian tu tengok. Nah, urut mengeluh, hai lah dong urut ilmu na, tapi akhlak bro ago, hiran ke. Sebenarnya hanjit kehiran. Karena menyangkut dengan dakwah akhlak, pembentukan kepribadian tidak cukup dengan kecerdasan, tapi perlu kecerdasan. Ilmu perlu, tapi dengan ilmu hantai dia butuh
tabuh usaha tersendiri di dalam pembentukan akhlak. Maka untuk perbaiki akhlak harus dimulai oleh manusia terbaik, makhluk terbaik, yaitu Nabi Muhammad. Sehingga misi Nabi Muhammad untuk dijalankan kembali, nyo juga harus manusia-manusia tertentu. Hanjik berangkat tahu bapa ke akhlak. Nyo transfer ilmu percara gampang. Asai EQ igot bagah itangka. Asai tarik dan culok cok itang rekaman bagah. Tapi untuk god akhlak anak tendai karena butuh usaha. Maka perbaikan akhlaknya pertama ilmu tentang akhlak yang dasar. Kemudian harus latihan dan usaha. Dan yang kepentingan bagi diri manusia dan bagi orang yang lain. Modal utama dalam kehidupannya adalah god akhlak. Dan modal untuk tamu syurga juga god akhlak. Sehingga ubena orang god akhlak mencapat dan syurga. Menyolam dunianya mencapat dua kelompok manusia, atau neraka pina atau syurga pina. Maka mungkin god akhlak mendung. Sebab inuna atau neraka. Untuk ke dalam syurga yang sepat ke akhlak madu. Artinya syarat ke akhlak yang lagi hadis Nabi belah betul. Maka langkah sempurna manusia apabila hubungan dengan Allah baik, hubungan antar sesama juga baik. Dan kalau mau mati silakan mati, insya-Allah selamat. Menyuakai golong god ada je baik mati le berakai le. Bro ayo ke god long ya Allah lebih mati le aku tengah pupa berakai. Setengah stand hampai-hampai dua setelan. Maka dalam halnya mak malamnya tak pegah sedikit pakiban usaha dan latihan supaya tanya god akhlak. Bereng tapi fikir sebagai kaget dor akhlak. BO gak kena fikir kaget dah. Yang perlu kena perah. Jadi di dalam ringkasan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali nepegah tentang pakiban modal proses atau penyebab kita nyogot akhlak. Kejinya mungkin dah bahas Melayu kan? Lehnya bergerak ju, lihat dia ju tapi begah-begah menteng ke ilmu tok hanti. Beda tiang-tiang balung hai gereng jina gua ilmu bro gua akhlak oh hanti ke ilmu. Kan dia perlu latihan. Punya ilmu pegah-pegahnya berangkat je. Hai lagi ilmu yang melangu ke berangkat je tak pegah. Nah urus je ke melangu. Ki cara melangu. Ti antuk ti diam kaje dah berah. Apa jaro aki unun jaro unun. Insya-Allah kamu nanti selesai tapahana lebih banyak teori melangu. Tetapi menyuhana latihan tetaplah. Kadang ojo kaji aku tak belum maju timu maju latihan baru timu. Maka ini dah baca dan bab dalam kitab Muzatul Muminin sangat berharga apabila kita terangkan. Bayanu sababil ladzi bihi yunalu husnul khuluq alal jumlah. Jadi ini gambarkan tentang sebab-sebab untuk perbaikan akhlak secara global. Nyorinci payah berlau. Sampai ikut bercuju. Nyor secara global secara umum dia judul-judul umum sebab untuk perbaikan akhlak.
Pertama, dia berkata bahawa akhlak adalah keseimbangan kepribadian. Nah, keseimbangan dalam kepribadian. RTG hana overacting, kelewatan, juga hana kelewatan dingin, tidak tafrid, tidak ifrat, tidak serba boleh, tidak serba tidak boleh. Atau menyubah salawenya kepribadian yang punya dua sifat yang seimbang, yaitu toleran dan intoleran. Tidak terlalu toleran dan tidak terlalu tidak toleran. Toleran pada yang boleh toleran, tidak toleran pada yang tidak boleh toleran. Sehingga tak erti dalam Islam naga pegat hukum lehebo. Pada pukul mana juga baik lehebo. Nah, hukum wajib, haram, mubah. Wajib, haram, mubah. Nah, wajib nyenpu hana toleran untuk tinggal, lanjut tinggal. Kalau pribadi masih mau meninggalkan kewajiban, punya rasa toleransi meninggalkan kewajiban, hana pupu, hana terbayang, hana pupu, hana pupu kewajiban, merasa biasa, menteng, rasa toleran lah, boleh-boleh saja, nyan karena akhlak. Yang kedua, haram, nyan hana toleran untuk berbuat. Hai haram mana dia si hanjur. Munya mentang merasa ajit getim pembuat itim le ati untuk pembuat atas haram, nyan tanda rasa toleran kepada yang haram, itu enggak baik akhlak. Nah, sebab tu mubah, nyan pembuat je hanjur, toleran pembuat juga toleran hana pembuat. Maka di saat punya kepribadian tidak serba boleh dan tidak serba tidak boleh, tapi boleh pada yang boleh dan tidak boleh pada yang tidak boleh, nyan apabila perasaan nyan timo nyan kana akhlak, nyan dumpuji nyan tanah akhlak. Tira urang ci untuk gepegat akhlak anak ge, apabila terlalu toleran dengan kebebasan, pasti anaknya rela akhlak. Pupu je. Alah anak pupu lah, baik tak kekal. Tapi sapu hanjut bahaya hati. Dak kata try. Tak kekal dah, bahaya hati. Maka berkata khairul umuri awsatuha. Segala urusan pertengahan, seimbang. Sehingga pugat akhlak hana bengih, hana bengih bak yang god hana bengih, dan bengih bak yang geyu bengih. Nyan baru ga akhlak. Bak perle bengih, ngai tim bengih, nyan tanda hana normal akhlak. Item bengih, semua siji bengih, tapi item bengih, nyah laga akhlak. Kok god akhlak. Pupu rumah gi pupu ego, sabar. Yang god akhlak. Membiarkan rumah tangganya masuk neraka, itu tidak bagus akhlak.
Hana bengeh diganya rek neraka purmo rek neraka ni biasa macam tenang macam nyana gak akhlak. Tapi bengeh hana mupapat tapi ada gak akhlak ni. Jadi selalu berada pada tempatnya. Kapan kita marah, kapan tidak marah. Juga sayang, kapan tidak sayang. Nak punya sifat senang, suka. Kapan kita suka, kapan tidak suka. Nyo setelan nyo ke akhlak. Man ke letak setelan. Kapan tawadu? Tengok, pajan mesti tawadu. Pajan mesti behu. Behu dumpunya ulau-ulau anaga. Iganya lalu menyoba buat yang god behu. Yang god. Nyo buat yang bro pi behu. Menanti malai. Akhlak itu malu, tapi malu pada tempatnya. Lalu nampak pak malai ke? Ya semayang perkataan Jumaat kena orang dia jak malai. Malai juga dia tu pergi. Ya, nak ada akhlak. Bukan pada tempatnya. Jadi pertama butuh sebuah konsep ilmu tentang akhlak. Ludo pribadi kitanya bisa ikut kaedah-kaedah akhlak. Jadi nak ilmu tentang akhlak, tetapi kadang hati mati, hati ilmu tentang God tapi hati perasaan juga. Ini yang menjadi masalah. Maka dalam halnya keseimbangan antara bukan tabiat sifat dengan akal. Atau dalam bahasa lain kiban apa? Pajan baru renggot akhlak apabila sifat gaknya mampu mengikuti akal. Artinya perasaan bisa ikut pertimbangan ilmu. Di saat perasaan itim ikut lagi ilmu nyanggot akhlak. Tapi munyo perasaan itim ikut ilmu tapi ikut nafsu nyan bro akhlak. Begitu mana? Nak ada puaga tu maya. Tiga. Tapi kalau mai orang tu puaga tu maya pihana tu maya. Yang sebabnya gagal akhlak kan. Artinya perasaan gaknya hai tim ikut pertimbangan akal. God tapi hai. Yang mengerti yang bro. Tapi punya perasaannya ikut aturan ilmu, aturan agama, aturan moral, yang kaget akhlak. Sehingga Nabi pun sembahyangnya menjadi kesenangan, qurratu ain, bijih mata. Dia saat yang paling bahagia saat munajah dengan Allah. Sembahyang yang terbaik dekat dengan Allah, dekat dengan Sang Pencipta, hati bahagia. Jangan nak kaget akhlak, tapi wadah dan sembahyang tetap berat. Hanya gerti kata tim berat, tapi akhlak belum sukses. Tetapi nya dengan proses dia punya kit dengan tak ubat. Yang baik. Jadi kesimpulan pun kekuatan emosi mampu dikontrol oleh pertimbangan akal dan ilmu. Itulah akhlak. Ianya enannya. Jadi dalam halnya pajan manusianya mampu laginya. Akal bisa ikut bagi ilmu dan bisa ikut bagi agama. Artinya perasaan bisa ikut bagi
ilmu dan agama. Pertama, na bawaan rahmat Allah. Na urang ti bawaan tabiat akhlak ti gol kembeda-beda. Anu urung cik taban, iyah taban, ma taban, tapi anu beda-beda ya. Memang nana pegot ti na bawaan baik. Gampang tak tuntun, wate tak pegah gampang diiko. Yang pun dari rahmat Allah. Artinya bawaan, watak bawaan yang tabok. Yang kedua, iktisabi, harus dengan perolehan, harus dengan pengaruh, dipengaruhi. Bawaan memang tidak baik, tapi bisa dididik, bisa dituntun kepada baik. Itu perbaikan akhlak dengan tahzib. Dalam bahasa istilah tahzib, perbaikan kepribadian, perbaikan karakter. Yang bahasa awal itu karakter, tapi beda pengertian akhlak dalam Islam. Ini dah pegah secara global, biar nak perlu rinci dah. Jadi dalam hal yang untuk memperbaiki secara perolehan supaya terbentuk akhlak bagi setiap peribadi kita yang nyodro-gero tu kengkegok bila tak bantu nak kiban cara perbaiki akhlak anak, didik anak dari ubudnya nambah pro kiban supaya anaknya begat akhlak wati raya sebenarnya dimulai dari kandungan sampai artinya prajanin sampai bayi. Maka dalam agama tu bakfun lahi geyu azan, geyu pedingunan Allah. Beta fikir hana fungsi. Karena walaupun jihana itu apa, tapi jina alam otak bawah sadar yang akan pengaruh dalam jiwa. Dalam agamanya gatunya rahsia-rahsia haji luar biasa, walaupun hana bina depan boleh kita. Beta sepele ya tanya. You azan, you baca suratnya, baca surat je. Yang beta enggak sepele, sangat bermanfaat bagi masa depan anaknya. Maka dalam hal untuk perbaiki bagi kitanya pribadi yang kari-raya kata perbaiki roh-roh tu. Nyo perbaiki roh-roh ke perbaiki kau. Gimana cara tak perbaiki akhlak? Sebab kadang-kadang salah dah terfikir, roh dia kaget, padahal ibu golong enggak. Pulang buruk akhlak hangga kui buruk roh, yang buruk dia tahu orang lain. Maka naput boh jalan. Katanya untuk membentuk kepribadian dan akhlak. Apa boh jalannya? Pertama kepada punya seorang guru yang ahli membentuk kepribadiannya. Guru akhlak munyo jamun kan mursyid yang memang ahli dan getepu sifat batin dan nyo, tetapi nyo makhluk langka orang mangat tamita putih tayu berhalimu asali, tapi munyo berempak yang keberuntungan luar biasa sehingga BO akan berbakah nak tinggal di kabur yang bakah nak dengki getepu halau. Dulu kalian gejala ke doktor ahli, kalian betang ke depan je tepat sasaran. Hati tepung. Sehingga didik lengan nyoke urung-urung awal dalam tarikat sufi berhasil didik akhlak sesuai dengan kehendak Al-Quran dan hadis. Sehingga ikuti petunjuk pun yang geyu. Jadi setel di Korea nasyih mursyid yang bukan setel yang kahnya kata setel bercutuk dia kata setel bercutuk onyo payah setel bula zikirnya onyo bula setel bula buat je dia macam-macam tu macam bentuk je nak keahlian roh itu na guru yang membimbing untuk pembentukan akhlak.
Semakin ahli, semakin cepat berhasil. Tapi doktor akhlak paling ahli nombor 1 hana 2 yang kedua ni Rasulullah. Maka mandura Arabnya pegang ni Rasulullah. Kok beruakai gurunya, tetapi karena ahli Rasulullah maka pegang. Gitanya mana? Urang beruakai le, urang pegang yang ni. Penyakit minta maaf berat, doktor minta maaf bagai. Minta maaf pajak pun pulih cuma. Orangnya lepas parah penyakit akhlak. Tetapi doktor hansip urang hansip cara. Maka wajar menang mata. Penyakit mendung. Hansip. Tim medis akhlak hansip. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua, nyo je tak bubuk kerot tu. Tapi ni ayat lubas hadiakan sadukan basiran mutadayinan yulaizu ahwalahu wa fa'alahu. Yang kedua, minta konsultan akhlak yang menjadi teman bagi dia. Seorang teman jijik konsultan akhlaknya. Yang nyan God saleh, beragama, punya ilmu, cerdas. Bercerdas lah bicara. Yang selalu gepantau sikap dan perilaku dia. Ngen tapi ngen ai nyo ne ulung thai ron. Nyo salah-salah ne tegur, nyo ne hanapai ne tegur. Tapi ngenyan betul-betul cerdas. Munyongen yang ke ni. Kadang-kadang atas salah ibu jawab. Tu dumpui ibu jawab atai mangati gad dumpu-dumpu. Saya belum tapi dumpu gad gaji dumpu gad watih hana mai dumpu bro. Yang ke mana? Yang betul-betul bijaksana, cerdas, selalu memantau sikap dia. Salah dan betul-betul ditegur. Yang salah. Apa yang salah? Sehingga buka fama karaha min akhlaqihi wa af'alihi wa uyubihi yunabihu alaihi. Pemandang yang dibenci, sifat-sifat yang buruk yang kalian lengannya langsung bidai. Betul tak? Pak yang salah dia berahaju. Ya, mbak. Dan nyokuh yang dilakukan oleh pembesar-pembesar tokoh-tokoh Islam di generasi awal. Seperti Khalif Khulafa Ur-Rasyidin, baik dah fikir bengkak Khulafa hana urupan tau. Nak urupan tau. Sehingga berada Sayyidina Umar kan khalifah Rasulullah, tapi nak konsultan akhlak ya. Sehingga Huzaifah orang yang selalu bersama Rasulullah. Artinya kadang-kadang hanya berdua Rasulullah, yang hanya getepu le Huzaifah. Sehingga Sayyidina Umar bakti orang urgen, hai Huzaifah, don sahabat Rasulullah di dalam rahasia dan kesunyian. Jadi berah sehingga drone ahli tentang munafik. Nyanyi urung munafik depu oleh Huzaifah. Sehingga ana urang sahabat yang urang meninggal, ana kejar Rasulullah. Urang sahabat lain kejar. Huzaifah hang kejar, nyawa hana dari Rasulullah. Pakat berapa gop janji munafik. Ketepu memang intelijen munafik. Saya munafik depu bedul Huzaifah. Tanda-tanda orang munafik langsung cepat ditangkap, dideteksi oleh Huzaifah. Jih munafik. Ahli memang kenduk sangka memang firasat. Gampang deteksi jih munafik, janji haji kengah, musuh dalam selimut, gitu pun Huzaifah.
karena dia ahli tentang karakter munafik. Sehingga Sayyidina Umar pun ditanya Hudzaifah, hai Hudzaifah, fahal tara alayya syai'an min atharin nifaq? Hai menadeng kalian baklum gejala-gejala munafik. Nani kalian Hudzaifah? Kita yang padahal derajat martabat Sayyidina Umar jauh lebih tinggi dengan Hudzaifah. Tetapi nah keahlian Hudzaifah yang penting di Sayyidina Umar. Sehingga kita banyak hana malai ke buatnya miat kita tanya meri bangai tak tanya hana menan orangnya. Ya kita tanya bagi je meri ngut tak tanya. Pandai nak keahlian kan beda-beda. Beda fikir dia bangkahaya tu tahan ahli buah atau orang yup dia. Ben fikir bekerja ke presiden tak EU. Fikir presiden nyo EU gampang sebab presiden hana. Tetap ba tetap. Tapi orang je kadang-kadang je boleh cara EU. Ya lebih anggap ya. Ngambah. Sehingga kalian pun hakadha kanat tuhmatuhu li nafsi. Sayyidina Umar yang begitu hebat selalu curiga pada diri sendiri. Curiga tu. Kadang nabruk loh. Macam kena pegah. Padahal Sayyidina Umar kan terkenal kelebihan tawaduk luar biasa. Tetapi tetap curiga bahawa nak keburukan loh. Ya. Anak sombong kan. Maka Sayyidina Umar berkata liman syaghalathu uyubuhu an uyubin nas. Bahagia orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya sehingga tidak terfikirkan tentang kekurangan orang lain. Itu nyokan. Aduh nak pegah kekurangan go, drone lepas menteri. Bak upat go tentang ro kagetan, bak hina go tentang ro kamulia dah. Bak berkun bangai go tentang ro kamalim dah. Tapi Sayyidina Umar begitu dawat tu. Itu maya baru lebih karena nak kekurangan. Ya, bah. Maka berkata manusia yang paling hebat, yang paling cerdas akal, paling tidak mengagumi dirinya, selalu mencurigai dirinya. Yang kan tanah ke hebat. Munyo kata fikir roh dekat haya, nyen tanda hina. Nyen ka jampu. Kamu jampu ke? Kira haya kagak bedu. Tapi bukan menyuruh paling cerdas selalu ragu tentang kebaikan roh. Kadang nyogol lembere. Karena bukan orang bodoh selalu yakin, orang cerdik ragu-ragu. Padahal kan cukup betul ikah, tapi ya takut salah. Padahal kan cukup sempurna kah, tapi mentang curiga, mentang kekurangan. Tapi punya orang biar Nabi Allah nak dipuruk dia pergi ganyan segala-gala lagi. Begitulah beda orang cerdas. Maka Sayyidina Umar lagi ya. Tapi orang nyerta tak tahu. Ya, dia tahu. Jadi Sayyidina Umar cukup senang ke watai orang pegah kekurangan. Gak minta orang yang pegah kekurangan dia. Kita tanya dalam ketro ni. Keng kelung, ngejek tak. Padahal iko ke minta nak orang pegah kekurangan dia. Kepuk untuk sempurna. Lagi tanya hino mangat sehat kan payah tajak pada doktor tayak cek kesihatan. Baik watai ke pegah ke tanya sakit bengeh tu. Dia doktor ini pegah apa sakit mukurap kah mengejek taron. Pegah go mukurap. Pas putron pegah go mukurap. Iya itu mikir yang ulun lagi yang. Hai dia lagi nyan paten kita demikian.
tepu bat upajan sehat tahu yang pegang sakit kayaknya lagi terong mendung yang bahan cuma ke pegah nyawa kita nyawa pegah litik mua tadi waqad alal amru fi amsalina ila anna abghadal khalqi ilaina may yusihuna wa yu'arifuna bi uyubina cuma menyertai danyo urang yang paling hamil tak yang tu urang nak hak dia saya kena hak yo bubuk ke tam bubuk bro kok benci tu ya pegah kekurangan danyo yang cukup berigen yang paling senang beri puja mesti hidung itu biar itu biar permata lah hidung yang senang hanya pegah hidung terima kasih sedekah adik pegah bro bengeh ni tanda tanya bro baik pegah bro lawa ngejek taron menghina taron ya ida fikir nak pelakon kan ya benar bukan ceritanya bab pasangan lakon dengan perumoh mentang ada pegah kekurangan lakon mengaku perbaiki bengih nak galak lakon nak hai amu yang luar bekah baik untuk malai long tu hang dengar nak galak tu menanti urang agam nak perumoh ada tanda sehat bengih hilawat galak hai ke yang tanah negara akhlak hati kera melawan kebaikan, melawan pengobatan dan melawan terapi. Ya, yang kedua, yang perahan bayang-bayang orang berhala. Yang kedua, yang tanya kamu kau minta ngah. Jadi ngah ke kalian nyondong hanapai ke pegah. Dan tim pegah alhamdulillah. Seperti lagi jawaban bertenang berterima kasih biar saya tak uji biar tengah saya tak uji kabar ada taduk di perkara kurangan tanya saya menang berkata ada yang kedua kenalah ngon yang gagam tiraka yang pas tamu di upane tu mana binyo kedimang kenang lu menang ni yang kedua yang kelih untuk tetepu berawat tu nyen payah tak minta informasi dari orang yang benci ke dia. Kadang yang tim pegah bro tanya ke orang hamil dia. Sehingga kerja ke cermin dia. Untuk tahu nak bro bamuka tu bahan mungkin tak kalah gerah dengan mata. Bu bahu dia likut je tak kalah kebiasaan dengan cermin. Ya kan? Tengok waktu tak lukis raw waktu ya. Pulau tanya urina kita tak lukis raw kena yang ken-ken kebayang nak cermin. Baik muncul ada kah lagi kah salah muncul kamu kuat anak moho oleh itu. Kan benar cermin mangat timang halal dia menang halal dia bede. Ada kena ken-ken bina jet bina kan. Bak lukis-lukisnya kamu benar cermin kan. Jadi musuh itu cermin keburukan kita. Tanya orang tu. Karena menu yang gak-gak biasa nah, hujan malam tanya, lumpur gak berat. Lumpur gak. Batik bengih kan lumpur pegah bro. Cuma tu tahu yang tim pegah bro tanya adalah orang benci ke dia. Maka tadi hai biji pun naik pegah. Pegah tu lepas balik. Pak kuat ke betul. Ya betul ya. Kena yang pelik tak? Sebab munyo orang dengan senang ke kedai yang biasa handal kadang karena tabiat manusia apa ke munyo tak benci letak pudale munyo tak kasih salah pibina yang god yang bro pino maka tak tupat bro kedai bak urang musuh dia jadi laban tu tanya mampu memperbaiki diri
demo pegah beruk tanya introspeksi diri. Betul ni. Guna kira-kira. Yang kelai. Ya, yang keempat, cara merenung pegat bergaul dengan manusia. Pu yang hamil tak bakji nyen bet pu buat dia. Pu yang nak tak galak bak gop sikap gop nyen dah hindari wada tak galak menyahan agak luhan lagi catat ni. Tak urang je cara pegah haba meri hamil tadi hiro kuhan menan ya setel wati rau bet menan situ bak cara berpakaian, sikap, perilaku di dalam berhubungan, dalam pergaulan. Tak dah hamil tak lagi dah nyen langsung tak identifikasi, tak usah roh tu baik lakukan ada. Karena munyo tiro tetok handa sadari keburukan, tapi ngan tak kalian munyo buruk gopkan bagah dia. Hai wate munyo hanaga gopkan bagah terasa bagah. Tapi hati hanaga dro dengan terasa. Dro tak pegah haba hamil gop mana tak terasa. Tapi hati gop pegah haba yang hanapa merasa terasa kan. Jadi dari gopnya dan jadikan pencerminan dan evaluasi diri untuk perbaiki akhlak. Akai yang kanan akan menang. Akai yang kanan. Pu yang hamil tak pubuk egopnya yang paling galak tak pubuk lagi tengok. Kan? Ini boleh tanya pada itu nanti diupat egop nama nak galak nanti diupat ron. Ikut tanya melikat nak galak. Nak sakit. Dan paling mangat tak kegegop melikat kan? Ya kan? Yang baik hati hudeo. Nyan hantengut tu tak punya golong tertumai balak. Tetapi atra yang hamil tak pubut legok tercela bak pandangan tanya, itulah kesenangan tanya. Padahal dah jawab lupa ji. Ada yang ada kan ibu boleh gop baik dah buat tanya. Maka harus ada timbang rasa. Ilmu perasaannya tak fungsikan dalam memperbaiki sikap dan perilaku dia. Yang perbohalnya, yang cara perbaiki akhlak. Tanya kadang buat tak pegah abah macam kena urut. Itu kan dengar apa goi. Saya gop pegah abah langsung tengok tu. Beganyan pegah abah baru tadi dengar tepi-tepi. Naga? Tapi yang kemana akai dia. Hai tadi dengar gop pegah abah. Budro tak pegah abah. Ada orang pegah abah ju. Baik pegah abah gop, hidup. Padahal pegah Nabi lebih getanya jadi pendengar dengan pembicara. Pendiam, pendengar itu lebih baik. Karena orang dengar, orang diam adalah mendengar yang tambah kebaikan, tambah ilmu. Maka Nabi berkata, "Falyakul khairan aw liyasmut." Kalau mau katakan yang baik atau diam. Maka berkata ba'dab simak, mendengar itu lebih baik. Maka jadi pendengar yang budiman lebih baik daripada jadi pembicara yang budiman. Karena punya pegah abah mandung galak pegah abah. Tetapi yang tin dengar musoso. Karena punya orang hana tawaduk sombong hai dengar abah. Merasa bangai taganya jadi dengar. Ada itu tangan tipu sombong dengan kamu. Maka dia tanya, perlek. Tak kala orangnya menahan agat. Beda boleh tanya. Menan cara berbicara yang menyogopi pelaku dari yang sakit. Beda buat tegak. Lihat apapun yang tidak baik, jangan lakukan oleh diri sendiri. Yang adalah cara pegat akhlak.
Munyo serius ti lagi nyan insyaallah ke. Beterius. Nyo kali ni mana? Ken serius dia. Serius pubut lagi tadi. Lenya ke lagi. Jadi buat bohalnya. Cuma minta-minta ahli terapi yang fun syekh mursyid nyo makhluk langka. Munyo merempaknya berbagai merempak kibrit ahmad, batu bara merah, sulit terbawa. Nomor buatnya sangat beruntung apabila hadir oleh Allah selok mursyid akhlak yang ahli, ikuti lagi jejak Rasulullah yang adalah keberuntungan bagi ulunnya, bagi ulun yang merempak dengan budaya. Mai tanya lagi karena nyo hal yang terpenting, nyo gambaran ji secara umum, cuma rinci ji yang tabutlah bab akhlak. Akhlak berbicara mentang, adab berbicara mentang, akhlak komunikasi na 20 boh ya ada. Kita yuk kan juga dia ada berhabar 20 boh ya mono. Oh, lambab je tegatu rinci. Yang ilmunya tiba. Etika berbicara, berbicara yang berfahlak, berbicara yang berdosa, sehingga Al-Ghazali ngebahas etika komunikasi itu ada 20 dalam Islam. Urangnya deh gagal akhlak di dalam komunikasi, buat medsos, interaksi dua alat komunikasi mencerminkan gagal dakwah akhlak di dalam bidang interaksi komunikasi. Dalam Islam seandainya sukses dakwah Islam hanya menung terjadi. Makanya ke hal yang terpenting dan dapat bunyo mandung berkarena Allah. Mereka buat karena Allah fahla rayutan tentang akhlak. Karena pakan kepegang dosa fahla god akhlak bisa membayar kekurangan ibadah. Tetapi dosa buruk akhlak hanya dibayar oleh kelebihan ibadah. Karena yang paling gehon bak timbangan amal kebaikan tinggal huru akhirat adalah amalan akhlak yang baik. Maka Rasulullah menegur dalam hadis, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takwa olehmu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikuti kesalahan dan kejahatan dengan kebaikan. Kalau sudah berbuat salah, imbangi dengan kebaikan. Jangan terus-terus salah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Ini adalah strategi sukses dunia dan sukses akhirat. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا